Masih di cerita hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Kayaknya Elvis nggak gitu deh suaranya. Iya, suaranya gitu. Nggak, ini ngomongin lagi mengenai musik nih ya. Akhir-akhir ini nih Pak Ustadz ya. Iya. Banyak kalangan pemusik ini yang hijrah gitu ya, mendalamin agama, lebih mendalamin agama gitu. Udah saya nggak bermusik lagi gitu. Banyak sih ada folk. Dulu gitarisnya Sheila on Seven kalau nggak salah. Kemudian juga ada drummer ya. Sunu, empat mata itu apa? Bukan. Ya mata itu, mata gitu. Ada beberapa Mata, Sheila on Seven, Sakti. Sakti. Nah itu ada beberapa kan dia, udah saya nggak Yang ke bermusik. politik juga ada, jangan salah. Iya, ke politik. Nah itu dengan pandangan Pak Ustadz musik dalam Islam itu gimana Pak Ustadz? Pertama sebetulnya musik bisa didekati dari banyak aspek ya. Bahwa karena kadang-kadang hukum itu mengikuti kondisinya. Ada musik siul yang nggak boleh dan sampai hari ini nggak boleh karena bersiul itu bagian dari untuk mengundang roh jahat atau setan, iblis. Makanya siul saja masih jadi tabu untuk di Timur Tengah, terutama di Mesir. Orang bersiul itu tidak ini, jangankan di Mesir. Di Hong Kong saja kita naik taksi, Anda bersiul, itu sangat-sangat takut dia. Karena siulan itu bisa mengundang dewanya mereka. Nah, kalau sudah kaitannya dengan keyakinan seperti ini, maka musik menjadi tidak boleh. Atau karena buat apa musik itu? Karena tujuannya. Karena musik yang untuk mabuk-mabukan, untuk pesta, dugem segala macam, maka musik menjadi tidak boleh. Kalau justru lagunya yang kayak gitu gimana, Wi? Mabukin lagi. Nah, ya itu apalagi. Harusnya ada edukasi kan. Itu bicara mengenai konten. Karena Nabi pernah menegur ada orang yang menyanyikan lagu bukan karena menyanyinya, tetapi ada konten yang salah. Telah datang kepada kita seorang nabi yang mengeluarkan dari gelap menuju terang, ya, dan tahu apa yang terjadi besok pagi. Nah, ini yang diralat. Karena nabi nggak tahu apa yang terjadi besok pagi. Hanya Allah ya. Nah, jadi hanya Allah, saya hanya ke wahyu aja karena wahyu tahu. Tapi kalau nggak ada wahyu, saya juga kayak manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa musik juga demikian. Kalau musiknya kaitan, karena seni itu kalau untuk dirinya, untuk hiburan boleh. Yang tidak boleh kalau seni itu dikaitkan malah untuk ibadah. Dalam ibadah itu seni membaca Quran ada. Tetapi ketika musik dimasukkan dalam ibadah tidak boleh. Sholat dikasih musik nggak boleh. Tung 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 tak dang tung dang 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 trung tak trung tung trung tung trung tung tung tak. Nah, itu juga indah, tetapi meskipun Mas Adit itu seniman, ya nggak boleh seperti itu. Berbicara soal lirik ya, soal lirik Mas. Ada beberapa lagu lirik yang katakanlah lagu yang kita tahu legendaris kita Mas almarhum Chrisye. Banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Taufik Ismail yang kemudian itu mengingatkan kita akan kebesaran Allah, akan mati, akan kayak gitu. Nah, berbicara tentang lirik lagu yang substansinya saat ini menurut saya, lagu zaman dulu dari saya kecil sampai sekarang saya masih hafal. Tapi kalau lagu zaman sekarang susah banget ngafalinnya Mas. Dan mungkin setahun 2 tahun udah kemudian nggak hilang lagi gitu, nggak ada di peredaran. Menurut Mas Adip nih seperti apa? Faktor umur kali ya. Tapi selain itu yang nomor 2, kalau itu jelas. Menurut saya adalah karena dulu nggak terlalu banyak pilihan ya. Jadi maksudnya adalah dulu ketika kita medium menikmati lagu itu kan zamannya Pak Ustadz Mbak Desi kan kaset ya. Atau sebelumnya lebih akbar mungkin vinil piringan hitam. Jauh banget. Ya kan? Jauh banget ya. Gramafon. Ketika selain itu kan kita dengerinnya radio. Ketika udah punya uang beli stereo set, kompo segala macam dulu ya, akhirnya bisa putar gitu. Itu kan kita fokus ke situ, akhirnya kita tahu lagu gitu kan. Ketika dengerin radio, lagunya itu juga sama. Ketika nonton TV, masih TVRI doang kan. Klipnya itu pindah ke beberapa TV swasta lain, bersinergi gitu. Jadi ada fisiknya, ada di radio juga itu, di TV juga itu. Nah sekarang kan beda. Kita sekarang di handphonenya masing-masing pasti beda playlistnya. Yang kita dengerin adalah, oh lu suka Katy Perry, mending gue dengerin Lady Gaga. Oh gue mendingin dengerin Meghan Trainor. Jadi karena fokusnya juga udah beda, medianya pun juga gitu. Tidak seragam lagi, radio A muter A, radio B muter yang Z. Kompas muter yang B, beda lagi. Jadi semuanya belum akhirnya belum Korea. Susah ngapalinnya. Jadi maksudnya juga faktor lain lah ya. Mohon maaf saya potong. Faktor spirit dan ruh yang ada di dalam lagu itu sendiri. Itu Mas, saya nggak ngerasain deh Mas kayaknya sekarang Mas. Nggak ada gitu ya. Iya.
Dulu orang mencipta lagu itu ada satu message yang ada di sananya, artinya ada pesan moralnya, ada pesan apanya yang sama-sama lagu cinta, tapi cinta Membekas gitu ya, Wi, gitu ya? ada. Sekarang itu betul-betul ecek-ecek kayak mohon maaf. lewat gitu ya? Mungkin motifnya ini motif untuk menghibur, motif seni ada. Ini motifnya komersial, akan menjadi beda. Oke. Sama dengan, mohon maaf, ulama dengan dai-dai sekarang juga beda. Ulama-ulama dulu itu lebih mengena, omongannya sedikit tapi berasa Ke saya hati, dengan ya? dibanding dengan ustadz-ustadz TV seperti saya. Itu ya, itu agak beda juga. Iya. So, ini ya ruhnya beda ya. Betul, ruhnya beda. Nih Mas, gimana Mas? Ruhnya Mas, terkait Ya, dengan ruh. kalau bicara ruh tadi, kadang gini, kadang musik itu kan subjektif ya. Ketika kita bicara kepada lagu yang populer, kalau saya bilang sekarang kan pilihan itu banyak sekali sebenarnya. Cuma kadang kita terbatas oleh lagu yang hanya kita lihat di TV atau radio. Ya. Sementara ketika di luaran itu banyak sekali rilisan yang nggak diputar TV, nggak diputar radio. Pak Ustadz nggak pernah dengar. Tapi anak-anak yang di depan pada denger, pada tahu lagu ini enak banget ya, lagu Tulus ini enak banget ya, lagu band Efek Rumah Kaca ini liriknya bagus banget ya, lagu band Sore ini wah gila liriknya bagus banget. Ada pernah di TV? Jarang. Ada radio? Nggak ada. Jadi akhirnya itu tadi karena pilihannya banyak medianya, akhirnya nggak bisa dapat lagu yang gitu. Jadi Kayak lebih dulu ke- Club Project Yogyakarta semua muterin gitu. Iya, Tapi sekarang kan beda. Hitsnya orang Jogja, hitsnya orang Bandung, hitsnya orang Jakarta itu bisa beda-beda. Jadi personal preference ya, mana yang lebih sering Sama didengarkan oleh medianya, masing-masing dan sama media medianya yang- juga. Bagaimana Oke. TV, radio, dan itu tadi internet. Oke. Uwi tadi sempat bilang bahwa terkadang substansi atau lirik sebuah musik itu atau sebuah lagu kemudian bisa mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Misalnya ada yang tentang lagu cinta kayak dengerin sampai nangis-nangis, galau gitu terus. Tapi kemudian ada juga lagu yang isinya mengajak kita untuk ingat Tuhan. Jadi kayaknya aduh takut mati ya besok gimana nih gimana gitu. Jadi menyadarkan orang lain. Dulu nah, yang lebih, menciptakan akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Berarti kalau memberikan pengaruh jelek dosa juga dong, Wi. Sama. Man sana sunatan hasanatan, siapa yang membuat jalan-jalan suatu kebaikan, maka dia dapat ajru mislu amilihi. Dia akan dapatkan pahala bagi siapa yang mengikutinya juga. Ada tanggung renteng, ada multi level. Kalau kamu membuat contoh jelek, maka dosa-dosa juga kamu tanggung dari kamu membuat Orang jalan yang melakukan kejelekan. jelek karena itu, jadi kita nanggung dosanya juga. Dosa. Jadi Kalau kamu- viral ya? Iya, jadi kalau Banyak Nah, amat. makanya orang bangun masjid disebut jariah karena banyak orang yang memberi manfaat. Tapi orang yang membuat jalan maksiat, maka buat tempat maksiat nanti juga akan nanggung. orang Siapapun yang berlaku Iya. maksiat sebanyak itu pula tanggungan dosanya. Maksiatnya jangan sini, kiri Oh, biasanya. Maksiat kiri. Maksiat ke kiri, ke kiri. Sini di aja. kiri. Nggak Kiri. boleh, Yang bagus kasihan, kanan. nggak Yang bagus boleh. kanan. Yang Jelek bagus kiri. kanan. Iya, betul. Mau dilanjut apa saya mau nanya dulu nih? Nanyanya nanti aja setelah Oke. yang satu ini tetap bersama kami karena Akbar mau nanya di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.